Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kelvin Yudhistira di channel Kingston. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pendukung keputusan dengan metode SAW atau Simple Adaptive Weighting. Sebelumnya, apakah teman-teman sekalian semuanya sudah tahu apa itu SPK? SPK adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dengan menganalisis data dan menyajikan informasi yang relevan. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam SPK antara lain 1. Analisis hierarki proses atau AHP, 2. Simple Adaptive Weighting atau SAW, dan yang ketiga adalah profile matching. Nah, di sini saya akan menggunakan metode SAW atau Simple Adaptive Weighting. Di sini saya telah mengambil suatu studi kasus dari sebuah jurnal yang berjudul Pemilihan Karyawan Terbaik untuk Posisi Manajer di PT Cipta Berjaya. Terdapat 3 karyawan dan 4 kriteria penilaian. Untuk karyawannya, yang pertama itu ada Ahmad Malik Wahyudi, yang kedua Nopika Razani, dan yang ketiga Ripaldo Sanjaya. Untuk kriteria penilaian, K1 nilai kepemimpinan mempunyai bobot 0,35 atau 35%. K2 dengan nilai kerjasama memiliki bobot 0,25 atau 25%, dan ketiga nilai disiplin memiliki bobot 0,2 atau 25%, dan keempat nilai tanggung jawab dengan bobot 0,2 atau 20%. Lanjut, di sini ada tabel nilai kriteria masing-masing para karyawan. Yang pertama itu Ahmad Malik Wahyudi memiliki nilai kepemimpinan 90, kerjasama 85, disiplin 86, dan tanggung jawab 88. Kemudian Nopika Razani memiliki kepemimpinan 85, kerjasama 90, disiplin 88, dan tanggung jawab 92. Dan yang terakhir Ripaldo Sanjaya memiliki kepemimpinan 95, kerjasama 80, disiplin 90, dan tanggung jawab 85. Soalnya ialah tentukan nilai normalisasi dan skor akhir SAW. Langsung saja kita lanjut ke penyelesaiannya. Pertama-tama kita akan menentukan normalisasi data. Rumus normalisasinya adalah untuk kriteria keuntungan, semua ini kriteria keuntungan. Rumusnya nilai normalisasi sama dengan nilai asli dibagi nilai tertinggi. Contohnya untuk karyawan Ripaldo Sanjaya memiliki nilai disiplin 90, kemudian akan dibagi dengan nilai tertinggi rank disiplin. Langsung saja kita mencari nilai normalisasi kepemimpinan Ahmad Malik Wahyudi. Caranya kita pilih, kemudian kita masukkan sama dengan, dan kita masukkan nilai kriteria kepemimpinan Ahmad Malik Wahyudi, dan kita bagi dengan nilai tertinggi kepemimpinan. Lalu kita enter, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan mencari nilai kepemimpinan Nopika Razani. Kita masukkan nilai kepemimpinannya dan dibagi dengan nilai tertinggi. Lanjut lagi, kita masukkan nilainya, kemudian dibagi dengan nilai tertinggi. Selanjutnya kita mencari nilai normalisasi kerjasama. Rumusnya sama dengan, kemudian masukkan nilai kerjasamanya, kemudian dibagi dengan nilai tertinggi kerjasama. Lanjut lagi, kita masukkan lagi sama dengan, kemudian masukkan nilai kerjasamanya, kemudian dibagi dengan nilai tertinggi. Lanjut lagi, kita masukkan nilainya dan bagi dengan nilai tertinggi seperti ini. Dan kita lanjut dengan mencari nilai normalisasi disiplin. Kita masukkan nilai disiplinnya, kemudian dibagi dengan nilai tertinggi.
Lanjut, kita masukkan sama dengan, kemudian masukkan nilai normal, nilai kerjasama dari Nobika Razani, kemudian dibagi dengan nilai tertinggi disiplin. Kita lanjut lagi, sama dengan, kemudian masukkan nilai kerjasama milik Ripaldo Sanjaya dan dibagi dengan nilai tertinggi, kemudian enter. Dan terakhir kita mencari nilai normalisasi tanggung jawab. Rumusnya sama, masukkan nilai kriterianya, kemudian dibagi dengan nilai tertinggi, kemudian enter. Lanjut, masukkan sama dengan, kemudian masukkan nilai kriterianya, kemudian dibagi dengan nilai tertinggi. Dan terakhir, Ripaldo Sanjaya kita masukkan, kemudian kita bagi dengan nilai tertinggi dan kita enter. Selesai. Dan ini adalah hasil nilai normalisasi kriteria para karyawan yang telah kita cari. Selanjutnya kita bisa menghitung skor akhir SAW para karyawan. Untuk menghitung skor akhir SAW, rumusnya adalah normal K1 dikali dengan bobot kepemimpinan yaitu 35%, ditambah normal K2 dikali dengan bobotnya yaitu 25%, dan ditambah normal K3 dikali dengan bobotnya 20%, dan ditambah normal K4 dan dikali dengan bobotnya 20%. Langsung saja kita praktekkan. Kita cari nilai skor SAW milik Ahmad Malik Wahyudi. Caranya klik sama dengan, kemudian buka kurung, kita masukkan nilai normalisasi kepemimpinannya dan kita kali dengan bobot kepemimpinan yaitu 35%. Kemudian tutup kurung, kita tambah, buka kurung lagi, kemudian masukkan nilai normalisasi kerjasama Ahmad Malik Wahyudi dan kita kalikan dengan bobotnya yaitu 25%. Kemudian tutup kurung lagi, kita tambah lagi, kita buka lagi, dan kita masukkan nilai normalisasi disiplin. Kita kali dengan bobot disiplin yaitu 20%. Kemudian kita tutup kurung lagi, kita tambah lagi, dan kita buka kurung lagi. Kita masukkan nilai normalisasi tanggung jawab Ahmad Malik Wahyudi, kita kalikan dengan bobot tanggung jawab yaitu 20%. Dan kita tutup, kemudian enter. Dan ini adalah hasil skor akhir SAW milik Ahmad Malik Wahyudi. Kemudian kita mencari skor akhir Nobika Razani, sama saja, sama dengan, kemudian buka kurung, kita masukkan nilai normalisasi kepemimpinan, kita kali dengan bobotnya yaitu 35%, kemudian tutup kurung, kita tambah, kita buka kurung lagi, kemudian masukkan nilai normalisasi kerjasamanya, kemudian dikali dengan bobotnya 25%, kemudian tutup kurung, dan kita tambah lagi, kita buka kurung lagi, kita masukkan nilai normalisasi disiplinnya dan kita kali dengan bobot disiplin yaitu 20%, kemudian tutup kurung lagi dan kita tambah lagi, kita buka kurung lagi, kita masukkan nilai normalisasi tanggung jawab Nobika Razani, kita kali dengan bobotnya yaitu 20% dan kita tutup kurung lagi, kemudian enter. Lanjut, kita mencari nilai hasil skor akhir Ripaldo Sanjaya,
kita sama dengan kita buka kurung, kita masukkan nilai normalisasi kepemimpinan dan kita bagi dengan bobotnya yaitu 35%, kemudian tutup kurung, kita tambah lagi, kita buka lagi kurungnya, kemudian kita masukkan nilai normalisasi kerjasama Ripaldo, kita kali dengan bobotnya 25%, kemudian tutup kurung, kita tambah lagi, kita buka kurung lagi, kita masukkan nilai normalisasi disiplinnya, kemudian dibagi dengan bobotnya yaitu 20%, kemudian tutup kurung dan kita tambah lagi, kita buka kurung lagi dan kita masukkan nilai normalisasi tanggung jawab dan kita kali dengan nilai bobotnya yaitu 20%, kemudian enter. Jadi ini adalah hasil skor akhir SAW para karyawan yang telah kita hitung. Ahmad Wahyudi memiliki skor SAW yaitu 0,950 10,5517. Nopika Rahzani memiliki skor SAW 0,9587 1345 dan Ripaldo Sanjaya memiliki skor akhir 0,957004831. Nah kawan-kawan, jadi dapat kita lihat nilai tertinggi itu jatuh kepada Nopika Rahzani dengan nilai 0,98 dan disusul dengan Ripaldo Sanjaya dengan nilai 0,95 dan terakhir yaitu Ahmad Malik Wahyudi dengan skor 0,950. Di bawahnya kita buat terlebih dahulu untuk keterangannya. Jadi karyawan terbaik untuk posisi manajer adalah Nopika Rahzani dengan nilai 0,95 871 345. Nah kawan-kawan, jadi kita telah mencari nilai normalisasi dan menghitung skor akhir SAW para karyawan dan menemukan karyawan terbaik untuk posisi manajer adalah Nopika Rahzani. Mungkin cukup ini saja sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena kita sama-sama masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.